Breaking News Detik Nasional News TV. Heboh video beredar tentang seorang pasien yang disinyalir tidak mendapatkan pelayanan yang baik dan berlaku arogan di Rumah Sakit Antonio Baturaja. Dokter dan pihak Rumah Sakit Antonio memberikan klarifikasinya. Budi Utomo, Detik Nasional News TV melaporkan. Selamat siang Bu Dokter dan Bu Tika. Saya Budi Utomo dari pimpinan redaksi Detik Nasional News ingin bertanya tentang video yang kami dapat dari salah satu pasien bernama John Lee Estrada, yang mana beliau pada tanggal 18 Maret 2025 rawat jalan di Rumah Sakit Antonio dan terindikasi menurut pengakuan sumber tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit daripada Antonio Baturaja. Sejauh ini mungkin Bu Dr. Esti bisa menjelaskannya Bu terkait hal tersebut. Pada saat waktu itu memang saya yang jaga ya Pak. Terus Pak Jody itu datang sama istri sama satu anaknya untuk berobat. Nah sudah kami periksa, keterangan bapaknya memang demam dari semalam. Nah dia datang pas saya jaga pagi. Nah itu demamnya kan baru semalam. Makan minumnya kami tanya masih bagus, mual muntah tidak ada. Batuk juga sesekali aja, dan itu kondisi fisiknya masih gagah banget untuk jalan sendiri, dan dia tiduran di tempat tidurnya sendiri. Jadi pas kami periksa kondisinya memang stabil banget, bagus, tensinya bagus, cuman memang suhunya demam aja. Nah terus kami tanya riwayat udah pakai obat, sudah datang dari Vaskes 1 Dr. Humairo, itu ada obat penurun panasnya, tapi baru diminum 1 kali, dan itu baru semalam demamnya Pak. Nah kami indikasikan belum untuk rawat inapnya, belum ada indikasi maksudnya, karena kondisi stabil dan demam baru semalam. Terus makan minumnya masih bagus, jadi kami arahkan untuk rawat jalan. Tetapi di sini pasien Pak John Lee-nya sama ibunya, si istrinya itu minta untuk rawat inap, untuk maksa untuk rawat inap, intinya untuk istirahat di rumah sakit. Tapi kan kami ada aturan sendiri Pak. Di samping itu pasiennya juga minta pakai BPJS untuk rawat inap. Nah kami nggak ada indikasinya untuk rawat inap, kami tidak bisa merawat inapkan pasien dengan BPJS itu sendiri, karena ada aturan sendiri BPJS mana yang harus bisa dirawat inap, mana yang enggak. Nah apalagi udah dapat obat dari Vaskes 1 harusnya diminum, rutinkan dulu, karena kami saranin rawat jalan dia nggak mau. Terus di situ juga kami sempat tawarkan kalau memang pasien yang meminta sendiri untuk rawat inap atau istirahat di rumah sakit ya monggo, tapi pakai biaya pribadi atau umum. Tapi pasien sama istrinya nggak mau, tetap ngotot mau pakai BPJS, dan pasien sama istrinya ini duduk di depan kami, marah-marah posisinya Pak, marah-marah sampai nunjuk-nunjuk kami. Terus dia marah-marah di situ bilang dia udah sekarat. Saya jelasin lagi ulang, sekaratnya yang bagaimana? Kalau kondisi begini kan masih bagus nih, bapak masih stabil, ngapa-ngapain bisa sendiri, istirahat pun bisa di rumah. Kalau yang sekarat itu udah pasiennya nggak sadar, sesek berat, nah kayak gitu sekarat tuh pasiennya Pak. Terus bapaknya tetap nggak mau, ngotot mau minta pakai BPJS-nya rawat inap. Saya tetap bilang itu rawat jalan, bisa istirahat di rumah. Tapi dia nggak terima Pak, tetap ngevideoin kami. Nah kami ada salah satu perawat saya negor, nggak boleh ya Pak ngevideoin, karena di rumah sakit ada undang-undangnya untuk tidak boleh ngevideoin apapun kayak gitu kan. Terus bapaknya tetap ngotot, marah-marah, terus maki-maki kami sampai bilang, kalian ini nggak kapok-kapok katanya, rumah sakit kalian ini sering viral tapi masih tetap kayak gini aja, nggak melayani kami atau apapun kayak gitu dia ngomong. Terus kami bilang kami melayani bapak, cuman bapak minta sendiri untuk nginep, itu nggak ada indikasinya kami bilang. Terus bapaknya marah-marah, banting pintu IGD keluar dengan nggak sopannya lah Pak. Pasien tadi ya? Ya pasien tadi banting pintu IGD, kami kan ada CCTV juga di IGD. Terus dia pulang naik mobil, mobilnya kan knalpot racing, geber-geber mobil di depan IGD tuh, itu udah nggak sopan banget sih Pak sebenarnya di IGD. Terus habis itu dia pulang sama istrinya, udah gitu aja. Artinya pasien atas nama John Lee Estrada ini tidak jadi rawat inap Bu Dokter? Ya tidak jadi rawat inap karena memang nggak ada indikasi rawat inapnya Pak, masih bisa rawat jalan karena demamnya baru semalam. Artinya petunjuk dari Vaskes 1, karena Bu Dokter tadi menjelaskan itu ada obat dari Dr. Humario, sehingga tindakan dari pihak rumah sakit tidak bisa melakukan upaya untuk menerima daripada pasien tersebut dengan rawat inap, begitu Bu Dokter? Bukan,
indikasinya Pak, dia kan udah dapet obat dari fase 1 juga. Itu pun obatnya tetap sama nanti yang saya kasih juga, penurun panasnya. Apalagi udah dapet nih dari fase 1, harusnya diminum dulu, dirutinkan paling enggak 3 hari. Itu baru dilihat perubahannya, nanti ada perubahan atau enggak, baru rawat inap gitu. Jadi apabila dari diagnosa tersebut tidak ada perubahan, baru boleh rawat inap. Apalagi baru jangka 12 jam demamnya itu nggak ada indikasinya. Baik Bu Dokter dan Ibu Tika, tentunya kami berterima kasih. Pesan dan kesan apa yang ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Paku terkait tentang pelayanan Rumah Sakit Antonio Baturaja, Ibu? Ya, oke Pak. Kalau dari kami, saya sebagai humas itu memberi pesan kepada masyarakat. Kalau kami sih bisa menerima pasien siapapun ya, tanpa memilah-milah, maksudnya tanpa pandang bulu, siapapun yang sakit akan kita terima dengan ya baik gitu ya. Cuman memang karena kita juga ada kerjasama dengan pihak lain, terutama BPJS itu kan punya aturan-aturan, dan kami juga harus mematuhi aturan yang memang juga harus pasien tahu ya, keluarga pasien juga harus paham aturan BPJS seperti apa. Dan kami tidak pernah intinya menolak pasien apapun kalau itu memang kasus emergensi dan darurat. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Dokter dan Bu Tika. Saya Budi Utomo, Detik Nasional dari Rumah Sakit Antonio melaporkan.